Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kesal karena laporan perselingkuhan istrinya tidak direspon, seorang pria mengamuk di kantor Kemenak Cianjur. Keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti lega karena 3 hakim terjaring operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung terkait vonis bebas Ronald Tanur. Satu rumah warga ambruk akibat gempa magnitudo 5 yang berpusat di Kabupaten Pangandaran. Kesal laporan dugaan perselingkuhan istrinya tidak ditindaklanjuti. Seorang suami mengamuk di kantor Kemenak Kabupaten Cianjur. Kemarahan sang suami memuncak lantaran bukan menerima perkembangan penanganan laporan, namun justru digugat cerai istrinya. Sang istri membantah semua tuduhan perselingkuhan yang dilayangkan suaminya. Pria bernama Ujang Elan Kusuma menumpahkan kekesalan di ruang kepegawaian kantor Kemenak Cianjur Selasa siang. Ujang kesal lantaran laporan dugaan perselingkuhan istrinya tidak ditindaklanjuti oleh Kemenak. 5 bulan sebelumnya Ujang melaporkan istrinya ke Badan Kepegawaian karena berstatus PNS dan menjabat sebagai Kepala Sekolah Madrasah Ibtidayah di Kecamatan Ciranjang. Ujang telah menyerahkan bukti perselingkuhan berupa percakapan WhatsApp dan foto istrinya bersama selingkuhannya. Kemarahan Ujang meledak, bukan jawaban laporan yang didapat, malah ia digugat cerai istrinya atas rekomendasi atasannya. Minta istri dipecat, tujuannya buat mempertahankan rumah tangga supaya istri tidak bisa keluar rumah, tidak ada aktivitas di luar. Saya mempertahankan rumah tangga demi anak-anak saya, tapi kenapa nggak ditanggapi, nggak diklarifikasi? Justru malah saya sekarang digugat cerai sama istri. Siapa yang ngasih itunya? Yang ngasih izin buat ke pengadilan agamanya? Saya mau tuntut, saya nggak terima dengan semua ini. Bagian Kepegawaian Kemenak Cianjur membantah semua tuduhan Ujang. Pihaknya sudah menindaklanjuti laporan dengan memeriksa sang istri sebagai terlapor. Bersangkutan yang gugat cerai ya, itu menyampaikan permohonan kepada Badan Pemeliharaan Perkawinan BP4. Ya, nanti prosedurnya BP4 akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan yang mengajukan cerai dan kepada pasangannya untuk dilakukan mediasi. Nah, nanti kan itu ada mediasi. Hasilnya mediasi itu adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi kami di kepegawaian di tata usaha untuk menerbitkan atau tidak sesuai dengan rekomendasi dari BP4. Nah, berkaitan dengan kasus Pak Ujang, saya lihat ada rekomendasi dari BP4. Jadi diterbitkanlah izin cerai tersebut. Gitu. Adapun kalau misalkan yang bersangkutan merasa tidak dipanggil atau merasa tidak datang, ya konfirmasi ke BP4 karena yang melakukan pembangunan. Sementara sang istri membantah semua tudingan Ujang. Gugatan cerai sebenarnya sudah lama ingin diajukan karena sikap temperamen Ujang. Saya pengen pisah itu sejak 10 tahun yang lalu. Dia bawa istri ke rumah sampai bilang, "Mah, sing ridonya ya istri pada ditikah ku papa." Padahal waktu itu saya sedang hamil anak yang ketiga itu. Makanya saya sudah lama dan muncul kemarin permasalahan itu di bulan Februari. Ketika alamat suami saya pindah dan berada di kecamatan lain gitu. Makanya timbul lagi percekcokan. Itu sih yang jadi dasar kenapa saya menggugat. Suami saya karena cemburuan, temperamen, kemarin juga sudah dia akui waktu dimediasi di pengadilan agama. Langkah yang akan dilakukan Ibu saat ini seperti apa, Bu? Langkah saya hari ini kebetulan saya sudah menghadiri undangan klarifikasi saya karena dia melaporkan kalau saya selingkuh. Padahal saya sama sekali tidak selingkuh dan dia cemburui itu adalah orang tua siswa. Kasus dugaan perselingkuhan ini juga telah dilaporkan Ujang ke Kepolisian Resor Cianjur. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Ratusan nelayan di Pantura Subang mengamuk dengan membakar ban dan membanting puluhan drum kosong. Kemarahan nelayan ini dipicu karena tidak adanya pasokan solar bagi nelayan yang membuat para nelayan tak bisa melaut.
Sambil membakar ban bekas, para nelayan di Pantura Belanakan, Kabupaten Subang melemparkan drum-drum kosong Kamis pagi. Para nelayan ini protes di depan SPBU Nelayan Belanakan. Tindakan para nelayan dipicu kemarahan mereka akibat kelangkaan solar yang membuat para nelayan tak bisa melaut. Kelangkaan solar terjadi sejak sepekan terakhir. Tolong SPDN Belanakan, kota jangan sampai dikurangin, kalau bisa ditambah Pak. Coba pikirkan nelayan kecil Pak, bayangin 1 minggu keluarga kami Pak. Kekurangan ekonomi, coba SPDN Belanakan kota ditambah Pak. Ya. Dari total kebutuhan sebanyak 420 kiloliter solar, selama ini SPBU Nelayan hanya dipasok sebanyak 364 kiloliter. Mirisnya, pasokan justru dikurangi akibat rencana pembatasan subsidi BBM hingga hanya dipasok 174 kiloliter. Akibatnya, terjadi kelangkaan solar yang membuat para nelayan mengamuk. Pemerintah daerah dengan retribusinya dan pemerintah pusat dengan PNBP-nya, yang itu sebenarnya nelayan sudah mulai menyadari bagaimana caranya memberikan kontribusi kepada negara. Tapi ketika kebutuhan pokok nelayan tentang BBM ini langka, maka dampaknya ini akan kemana-mana. Dan kami pun selaku pengurus KUD itu menerima atau mendapatkan dampak yang luar biasa. Ini efeknya efek domino. Bagaimana nelayan untuk menafkahi keluarganya tidak bisa melaut, tidak bisa bekerja. Pak, 1 bulan berapa ribu ton? Pasokannya dalam 1 bulan itu 364 KL. Nah, itu pun masih kekurangan. Tetapi ketika ada rencana, ada aturan pengurangan BBM bersubsidi, kita sudah kurang malah dikurangi lagi. Sejumlah aparat kepolisian dan TNI berjaga di SPBU Nelayan Belanakan agar SPBU Nelayan tidak dibakar. Hanya satu permintaan para nelayan agar pemerintah segera menyalurkan pasokan BBM solar agar mereka bisa kembali melaut. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti menyambut gembira penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh Kejaksaan Agung. Ketiga hakim ditangkap terkait dugaan menerima suap sehingga menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang membunuh diri. Penangkapan 3 hakim yang membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tanur disambut gembira orang tua dan keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti di Kampung Guruh, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Ketiga hakim terjaring operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung. Ketiganya diduga menerima suap miliaran rupiah dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, terkait vonis bebas Ronald Tanur. Uang suap miliaran rupiah disita dari penggeledahan di kediaman Lisa dan ketiga hakim. Orang tua ini mengaku lega karena selama ini telah berjuang mencari keadilan untuk almarhumah. Bukan keadilan yang mereka dapat, malahan Ronald Tanur yang diduga membunuh Dini malah dibebaskan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ketiga hakim yang ditangkap adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindio. Lega lah hari ini. Yang dulunya itu kecewa, sakit hati. Setelahnya mendengar dulu pertama kali itu katanya divonis bebas, tapi sekarang ini udah lega lah. Hakim tersebut sudah ditangkap kemarin kan jam 9 pagi gitu. Bahagia, senang, cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya, kena suap gitu. Nah kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu enggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Pada bulan Juli 2024, ketiga hakim itu menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tanur, anak dari mantan anggota DPR RI, terkait dugaan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini. Vonis yang diketok di Pengadilan Negeri Surabaya itu memicu kemarahan publik. Puncaknya, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada 22 Oktober 2024. Sebelumnya Komisi Yudisial merekomendasikan ketiga hakim dipecat karena melanggar kode etik berat. Asif Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ada sisa untuk pemberian ke siapa itu.
Ratusan pelajar di Kota Cimahi sangat antusias dalam perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Petugas dari Dinas Kependudukan jemput bola mendatangi sekolah-sekolah sebagai upaya menjaring partisipasi pemilih pemula pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Satu persatu para pelajar yang sudah menginjak usia 17 tahun melakukan perekaman KTP elektronik atau EKTP di salah satu sekolah menengah atas di Kota Cimahi Kamis pagi. Dengan membawa fotokopi kartu keluarga, para pelajar ini sangat antusias membuat EKTP karena bisa ikut serta dalam Pilkada serentak tahun ini. Para petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Kota Cimahi memang sengaja jemput bola mendatangi sekolah-sekolah untuk perekaman EKTP. Hal ini sebagai upaya menjaring pemilih pemula sekaligus bentuk dukungan untuk menyukseskan gelaran Pesta Demokrasi. Habis foto KTP, rekaman buat KTP nanti pas sudah 17 tahun. Excited banget sih, bisa buat pengalaman baru juga, pertama kali bakalan nyoblos di Pilkada. Harapannya tentu pemimpinnya yang amanah, terus yang nggak omong doang, terus yang bisa bertanggung jawab terhadap jabatannya. Data di Sdukcapil ada sekitar 800 orang pemilih pemula. Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 orang sudah melakukan perekaman EKTP dan sisanya sedang berlangsung di beberapa sekolah sekaligus. Ini akan terus dikebut sebelum pencoblosan berlangsung pada 27 November 2024. Sdukcapil Kota Cimahi melakukan jemput bola untuk perekaman pemula pada siswa-siswa yang baru menginjak 17 tahun. Hari ini target 75 siswa yang sudah cukup umur untuk melakukan perekaman KTP. Total di Cimahi ada 800 pemilih pemula yang di sekolah itu ada 800 siswa yang akan direkam. Namun kita baru melakukan sekitar 300 siswa, yang 500-nya sambil berjalan. Ada sedikit kendala mungkin dari kelas 3 ini beberapa ada yang PKL. Daftar pemilih tetap sementara dari KPU Kota Cimahi sebanyak 400.000 lebih. 800 orang merupakan pemilih pemula atau pelajar. Di Kota Cimahi ada 3 paslon yang akan bertarung menjadi calon pemimpin. Masing-masing nomor urut 1 Didik Suratno Bagja Setiawan, nomor urut 2 Ngatiana Aditya Yudhistira, dan nomor urut 3 Bilal M. Priyatna A. Maulana. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ibu-ibunya dari coklat.